kebun. Ke sawah? Tandur itu. Nanam padi. Nanam mundur. Ya, Itu juga dilakuin? iya. Berarti nenek nggak cuma jualan sikat tapi nandur juga? Iya. Ya ampun nek, luar biasa nenek ya. Baru 3 tahun ini mah bikin sikat. Oh gitu. Ya. Terus kenapa udah nggak nandur lagi nek? Nggak ada sawahnya. Dulu sawah orang. Iya. Terus sekarang udah nggak dikasih kerjaan lagi di sawah itu? Itu dijual sawahnya. Sawahnya dijual. Ya, Dijadiin apa nek? Tahu. Jadi sekarang nenek udah nggak bisa nandur di sawah itu karena udah dijual. Ya. Makanya nenek beralih sekarang jualan sikat. Ya. Tapi emang nek dari yang nenek dapetin sehari emang cukup buat makan sehari-hari? Kadang mah nggak cukup. Terus kalau nenek hasilnya hari ini nggak bisa jual banyak gitu, terus Ya. nggak cukup, gimana nek jadinya? Paling itu buat kayak majelis gitu uangnya. Jadi kalau penghasilannya sedikit malah nenek sumbangin ke majelis? Ya. Nggak buat nenek sendiri? Ya. Kenapa malah disumbangin nek? Kan nenek juga butuh. Kalau mau hadir gitu diambil ke majelis. Jadi emang kalau nggak punya kemampuan seperti Nenek Fatimah, kayaknya nggak akan bisa dia bikin sikat bersih seperti jualannya Nenek Fatimah. Kadek. Gini nek? Ya. Aduh saya takut lagi kena tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah susah banget saya, dan saya tuh takut nek, takut kok nggak bisa sih nek. Tunggu saya coba yang punya nenek ini ya. Nek gini bener nggak sih nek? Kok nggak potong-potong nek? Tangannya gimana nek? Gini? Oh gini. Terus ini baru dipotong sini. Ya. Sedikit-sedikit. Oh dikit-dikit dari sini. Ya. Diangkat-angkat kayu. Oh jangan diangkat. Oh. Tapi saya takut kena tangan saya nek kalau nggak diangkat. Susah banget tuh ternyata. Ini bikin satu aja dari tadi aku nggak selesai karena pertama goloknya tuh berat banget dan untuk bikin jadi presisi susah banget tuh. Dia meleset terus. Sedangkan kalau aku kayak nenek tadi takut banget kena tangan. Jadi ini menurut aku ini berbahaya banget sih buat apalagi buat nenek. Ini saya nggak bisa nek. Nggak bisa nek ya Allah. Udah, kalau nggak bisa mah. Aku salut banget sih sama nenek ini karena pekerjaan ini sangat susah dan ternyata aku semangat banget sih sebenarnya ya belajar untuk motong kayu apalagi langsung sama Nenek Fatimahnya. Tiba-tiba tahu nggak apa yang terjadi? Tim kru ada yang bisa nolongin nggak? Ada ular gede. Bapak, tolong Pak. Ya Allah gede banget. Astagfirullahaladzim. Ular dong besar banget. Langsung aku loncat jerit. Pas aku lihat Nenek Fatimahnya biasa aja. Kan aku jadi malu ya, aku teriak-teriak sendiri. Tuh nek, ini kalau di hutan kayak gini kan bahayanya macam-macam tuh, ada ular. Belum kalau ada binatang lain, ini nggak takut. Udah biasa. Ternyata kata Nenek Fatimah, karena hutan jadi wajar banget kalau ada binatang-binatang liar seperti ular. Mas coba Mas lihat Mas. Ya Allah, Mas ini tuh emang banyak ular di daerah di hutan sini. Banyak, Oh, sering banyak di sini. terus ada yang warga sini ada yang pernah kegigit nggak sama ular? Jangan sih. Jarang, tapi ini bahaya banget apalagi Bahaya, kalau ya. nenek sendirian. Yaudah Pak, ditaruh diamanin aja Pak, bahaya banget. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Nah, aku mikir bahaya banget gak sih kalau nggak ada aku di situ, Nenek Fatimah lagi sendiri terus ada ular tuh gimana? Selain beratnya pekerjaan nenek, tapi berbahaya karena lokasinya di hutan yang seperti ini. Apalagi kalau nggak ada aku kan nenek sendirian, itu lebih bahaya lagi. Nenek bener nggak apa-apa? Ya ampun nenek. Nenek selama motong kayu di hutan kayak gini udah pernah ketemu ular belum? Udah. Udah pernah? Ya. Tapi dekat kayak tadi? Ya. Terus nenek nggak takut? Enggak. Tapi Nenek Fatimah bilang udah pernah ketemu ular sebelumnya. Lebih gede ularnya itu. Pernah ketemu yang lebih gede? Dan katanya kalau dia diem aja, ya ular itu nggak akan ganggu. Yang penting jangan diganggu. Gitu. Sama-sama. Semoga kedepannya Nenek Fatimah nggak akan ketemu hal-hal yang mengancam seperti itu. Oh, Nek, ini kalau kita kayunya udah selesai, kita mau kemana pulang aja Nek ya? Iya, udah cukup segitu juga.
Oh ini udah cukup? Iya. Yaudah kalau gitu kita langsung pulang aja nih, saya takut ada ular lagi nih. Iya. Ya udah biar saya aja nih, Berarti ini saya ambil ya Nek ya, yang Iya. udah Nenek potong ya. Ya. Udah gitu. Udah? Ya. Oh ya, jadi hari ini hari yang luar biasa banget ya. Udah ketemu Nenek Fatimah tiba-tiba. Aku bisa diajak keliling-keliling kampung, jualan sikat, sampai ke warung-warung, ketemu pengepul. Diajarin cara bikin gagang di hutan, sampai ketemu ular. Akhirnya aku diajak pulang ke rumahnya Nenek Fatimah. Ayo Nek, agak cepet Nek, hujan Nek. Nenek kehujanan nggak? Ya ampun. Ini. Yang mana nih rumahnya Nek? Oh ini. Ini kan di sini. Nek, masuk Nek. Saat aku diajak pulang ke rumahnya Nenek Fatimah, jujur begitu sampai di depan rumahnya aku bener-bener kaget. Nenek Fatimah tinggal di sebuah gubuk kecil yang sangat sederhana. Dindingnya hanya terbuat dari triplek tipis. Lantainya beralaskan tanah tanpa keramik. Dan perabotan di dalamnya sangat terbatas. Untuk beristirahat, nenek hanya memiliki tempat tidur seadanya. Namun, meski serba sederhana, rumah itu tetap ia jadikan tempat penuh kehangatan. Karena bagi nenek, yang terpenting bukanlah kemewahan, melainkan ketulusan hati dan rasa syukur dalam menjalani hidup. Oh iya, iya Nek. Izin ya Nek. Nek, ini saya taruh sini ya. Oh ini alat kerjanya. Iya. Loh ini Nenek mau langsung kerja? Iya. Ntar itu ada pesanan. Pada saat kita masuk ke dalam rumahnya, ternyata Nenek langsung bergegas membuat pesanan ibu-ibu yang ada di warung tadi. Nggak capek Nek langsung dikerjain? Kayak gimana sih, aku penasaran deh. Jadi pertama ini kayunya dulu Nek diikat. Iya. Oh di batu bata. Oh dibolongin pakai paku. Kalau udah ini udah dempes mah itu suka kecugak. Oh gitu. Ya. Ketusuk Nek. Iya. Ya Tusuk ampun. putihan itu. Duh bahaya banget ya Nek ya ternyata ya. Datang berdarah itu. Nenek udah pernah berdarah? Iya. Jadi udah biasa Nek? Ya Allah. Dalam membuat sikat kawat, Nenek Fatimah hanya mengandalkan peralatan sederhana. Gagang kayu diikat dengan kuat pada bata merah agar tetap kokoh dan tidak bergeser. Setelah itu, dengan sabar nenek mulai merangkai kawat pada gagang kayu tersebut. Dengan cara tradisional itulah Nenek Fatimah menyelesaikan setiap sikat kawatnya. Penuh ketelatenan meski usianya sudah renta. Kenapa harus diikat Nek? Enggak itu. Nggak diam. Oh biar diam. Biar nggak goyang-goyang ya Nek ya? Iya. Nah ternyata untuk bisa jadi satu sikat aja itu prosesnya panjang banget. Mulai dari harus potong kayu di hutan, udah gitu besinya juga harus pesen di pengepul, nggak bisa gampang didapat di mana-mana. Dan resikonya besar sekali karena seperti yang nenek bilang, kalau udah nggak tumpul lagi dia bisa ngelukain tangannya nenek dan nenek udah berkali-kali berdarah. Jadi usaha yang seberat ini dan dihargai hanya 5.000 menurut aku luar biasa nggak adil. Nek, sehari nenek bisa jualan, bisa laku berapa Nek seringnya? Berapa aja. Berapa aja? Paling banyak berapa Nek? 10.000. 20.000. Ya. Kalau pernah nggak Nek satu hari tidak laku sama sekali? Pernah. Jadi emang jarang banget untuk bisa dapat sampai 20.000 ya Nek? Ya.